Baik, selamat sore, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman pada sore hari Sabat ini, untuk kita memasuki hari-hari pekerjaan kita, mari saya ajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami butuh firman dalam hidup kami. Oleh karena itu, pada sore hari ini, dalam penutupan hari Sabat Tuhan, sebelum kami akan memasuki satu pekan pekerjaan kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan dibentangkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir seperti saat ini merupakan isu yang sangat-sangat penting untuk dicermati oleh setiap orang, yaitu menyangkut masalah kesehatan. Kesehatan menjadi hal yang paling penting di tahun 2020, bahkan di tahun 2021 ini. Di era pandemi COVID-19, kesehatan menjadi isu yang sangat penting untuk kita bisa pelajari bersama dan bisa kita hidupkan di dalam kehidupan kita, sambil tentunya kita terus berdoa pada Tuhan sebagai sumber kesehatan yang sejati. Pada sore hari ini, saya akan membahas bertemakan keluarga yang sehat. Tentunya bicara soal kesehatan, saudara sudah tidak asing dengan istilah yang ada di slide ini, yaitu New Start. Ini satu istilah yang sudah sangat akrab, terutama bagi umat gereja Masehi hari yang ke-7. New Start merupakan akronim yang artinya adalah N untuk nutrition, E untuk exercise, W untuk water, S untuk sunshine, T untuk temperance, lalu A untuk air, R untuk grass, dan T untuk trust in God. Nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pertarakan, udara, istirahat, dan percaya kepada Allah. Sekedar untuk memberikan pengulangan kepada kita semua, untuk kita boleh menghidupkan pola hidup sehat lewat New Start ini di dalam keluarga kita masing-masing. Nutrisi, nutrition, di dalam buku yang ditulis oleh Ethel R. Nelson yang berjudul 8 Obat Alami, halaman 37 disebutkan seperti ini. Buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran yang dihidangkan dalam cara yang sederhana, bebas dari bumbu-bumbu dan lemak, ditambah dengan susu dan krim, menjadikannya menu yang paling sehat. Luar biasa pemberian Tuhan ada kepada kita, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, dihidangkan dengan cara yang sederhana. Ini bisa kita jangkau tentunya. Kalau saudara tidak senang dengan buah-buahan, tidak senang makan biji-bijian, tidak senang sayur-sayuran, maka hari ini saudara harus merubah cara makan saudara, karena disinilah terkandung nutrisi untuk kita. Dan inilah menu yang paling sehat menurut buku yang saya baca ini, 8 Obat Alami. Nutrisi sangat penting untuk kesehatan kita. Selanjutnya disebutkan bahwa kali kita telah menyediakan untuk kita sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan, yaitu semua unsur gizi yang perlu untuk kesehatan dan kekuatan. Rupanya semua unsur gizi itu lengkap ada di 3 elemen ini, yaitu sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Unsur gizi untuk kesehatan kita dan kekuatan kita. Kesehatan, healthy and stronger.
untuk buat kita jadi sehat, untuk buat kita jadi kuat, maka kita harus makan sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Yang berikut adalah exercise power atau kekuatan dari sebuah olahraga. Simon dan Sin Tomarere dalam buku Makanan Sehat Alami halaman 6, saya kutip satu paragraf pendek di sana, disebutkan begini, olahraga adalah dokter yang terbaik. Jadi dokter yang terbaik itu bukan profesor ini atau itu, tetapi dokter yang terbaik itu adalah olahraga. Bagi kita yang tidak punya waktu untuk olahraga, belum punya waktu untuk olahraga, mari tambahkan olahraga, waktu untuk olahraga, atur waktu saudara untuk berolahraga. Karena olahraga merupakan dokter yang terbaik. Makanan Sehat Alami, halaman 6 ditulis oleh Sin dan Simon Tomarere. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat dari berjalan kaki. Murah. Apa yang diperlukan hanyalah sepasang sepatu. Saya sementara membaca kutipan dari 8 Obat Alami, buku 8 Obat Alami halaman 108 yang ditulis oleh Ethel R. Nelson. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat dari berjalan kaki. Murah, apa yang diperlukan hanyalah sepasang sepatu. Olahraga yang termurah, olahraga yang terbaik, gampang untuk dilakukan adalah dengan berjalan kaki. Paling tidak untuk beberapa menit kita berjalan kaki di alam yang terbuka. Yang berikut, water, air. Ini tentunya elemen yang sangat penting juga di dalam kehidupan kita. Secara normal, 70% dari berat tubuh kita terdiri dari air. Dan air penting bagi fungsi seluruh sel-sel tubuh. Jadi tubuh kita ini 70% katanya terdiri dari air. Saya kutip dari buku yang sama dengan yang tadi. Dan air ini penting sekali untuk sel-sel kita. Sel-sel di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi dengan sangat baik. Oleh karena itu kita harus minum air yang jernih. Jauh sebelum ditemukannya antibiotik, pengobatan dengan air atau hidroterapi sudah dikenal sebagai cara yang efektif dan tidak beracun untuk meningkatkan tugas dari sistem kekebalan tubuh di dalam mengendalikan penyakit-penyakit akibat bakteri dan virus. Wah, ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan virus, maka air adalah jawabannya. Pengobatan air atau dengan meminum air yang jernih. Ini dapat meningkatkan tugas dari sistem kekebalan tubuh. Bukankah ini yang kita butuhkan sekarang ini? Imun yang kuat, sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dan itu dapat ditunjang dengan adanya kita minum air. Anda harus minum air cukup banyak. Anda harus minum cukup banyak air setiap hari untuk menjaga agar warna air kencing Anda bening. Cara yang terbaik untuk supaya kita memastikan tubuh kita ini ada air, cukup air atau tidak, Tuhan begitu luar biasa mendesain tubuh kita. Alarmnya adalah ketika kita kencing. Kalau air kencing kita ini bening, maka tubuh kita cukup air. Tapi bila itu berwarna, maka itu alarm bagi kita bahwa tubuh kita kekurangan air dan kita harus segera minum air. Jangan minum air setelah itu terjadi. Lebih baik minum air secara cukup setiap hari supaya air seni kita dapat berwarna bening. Yang berikut, sinar matahari. Sinar matahari yang baik yaitu pada pagi hari sampai pukul 8 pagi dan sore mulai pukul 16. Cukup kurang lebih selama 20 menit. Ini adalah hasil dari penelitian Simon dan Sin Tomarere yang ditulis di dalam buku Makanan Sehat Alami halaman 2.
Mungkin ada juga penelitian yang lain, tetapi intinya adalah berjemur di sinar matahari pada pagi hari dan pada sore hari sangat penting untuk kita semua. Dalam membangun rumah, tempat tinggal, penting sekali membuat ventilasi yang sempurna dan jendela untuk masuknya banyak sinar matahari. Ini kata Ellen White dalam Membina Keluarga Sehat halaman 247. Kalau katanya kita membangun rumah atau ya membangun rumah yang baru, maka perlu diperhatikan ventilasi yang sempurna, jendela untuk masuknya sinar matahari. Ini yang seringkali di perkotaan sangat-sangat sulit untuk ada hal ini karena di perkotaan orang hidup kebanyakan lewat AC ya, menggunakan AC setiap hari. Tetapi sebisa mungkin kita terkena sinar matahari di dalam rumah kita, terutama kita buka ventilasinya yang memang sinar matahari bisa masuk karena ini juga penting untuk kita. Yang berikut adalah pengendalian diri atau pertarakan. Apakah ini pengendalian diri atau pertarakan? Pertarakan yang benar mengajar kita untuk, perhatikan baik-baik ini saudara. Pertarakan yang benar mengajar kita untuk membuang sama sekali segala sesuatu yang menyakitkan dan menggunakan secara bijaksana apa yang menyehatkan. Biasakan bertarak dalam segala hal. Bertarak dalam bekerja, bertarak dalam makan dan minum. Nasihat yang sangat bijak. Buang katanya semua yang menyakitkan dan gunakan dengan bijaksana apa yang menyehatkan. Itu inti daripada pengendalian diri dan pertarakan. Buang semua yang menyakitkan. Gunakan dengan bijak semua yang menyehatkan. Jadi jangan berlebihan juga menggunakan, walaupun itu sehat, tapi jangan berlebihan juga kita menggunakan segala sesuatu yang disebutkan di sini sehat. Ya, gunakan secara bijaksana. Dalam arti gunakan segala sesuatu dengan bijaksana. Gunakan segala sesuatu dengan bijaksana. Berikutnya, berpantang dan pengendalian diri, Allah sudah menjadikan tubuh yang sempurna. Pelihara dengan baik, batasi aktivitas yang berlebihan. Walaupun aktivitas itu baik, seperti bekerja, olahraga, makan, tidur, seks, dan lain-lain. Saya sementara membaca kutipan dari buku Makanan Sehat Alami, halaman 8 ditulis oleh Simon dan Sinto Marere. Berpantang dan pengendalian diri itu adalah membatasi aktivitas yang berlebihan. Walaupun aktivitas itu baik. Contohnya bekerja, jangan berlebihan bekerjanya. Olahraga, jangan keterlaluan juga olahraga. Makan, jangan kelebihan juga makannya. Tidur, baik juga, jangan tapi jangan kelebihan. Seks, baik juga, dibutuhkan, tapi jangan kelebihan. Ini namanya berpantang, pengendalian diri. Yang berikut, R atau udara. Untuk memperoleh darah yang berkualitas tinggi, maka kita harus bernafas dengan baik. Menghirup udara bersih dalam-dalam yang memenuhi kedua paru-paru dengan oksigen untuk membersihkan darah. Ini kata Ellen White dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 247. Untuk meningkatkan kualitas bernafas kita, kita harus hirup udara bersih dalam-dalam. Sehingga paru-paru kita terkandung oksigen. Dan oksigen itu berguna untuk membersihkan darah kita. Udara, anugerah paling berharga dari sorga yang dapat kita nikmati sebebas-bebasnya. Akan memberi Anda pengaruh yang menyegarkan jiwa. Jika Anda tidak menolaknya masuk, udara penting bagi kehidupan. Udara yang segar penting bagi kesehatan yang baik. Ini luar biasa kutipan dari buku 8 Obat
alami ini. Udara katanya pemberian anugerah sorga yang dapat kita nikmati sebebas-bebasnya dan ini paling berharga. Bayangkan kalau kita harus menghirup udara dan kita harus bayar. Beberapa banyak biaya akan kita keluarkan. Ini sangat-sangat bebas kita nikmati. Dan inilah anugerah Tuhan yang paling berharga. Yang Tuhan berikan pada kita untuk kesehatan kita. Yang berikut istirahat atau rest. Salah satu sumber yang paling berhasil dari kesehatan yang dirusakkan di antara kaum pria adalah mengejar uang. Suatu keinginan untuk menjadi kaya raya, mereka mempersempit hidup mereka kepada satu-satunya cita-cita akan uang, sehingga mengorbankan istirahat, mengorbankan tidur, kenikmatan hidup demi tujuan yang satu. Ini sebuah warning kepada kita bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dengan mengambil waktu untuk beristirahat. Jangan sampai kita mengejar sesuatu, mengejar uang kata kutipan ini untuk menjadi kaya raya, tetapi di sisi yang lain kita mempersempit hidup kita. Kita mengorbankan istirahat, kita mengorbankan tidur, kita mengorbankan waktu tidur, kita mengorbankan kenikmatan hidup yang lainnya hanya untuk mengejar akan hal ini. Istirahat sangat penting untuk kita. Apa yang terjadi ketika manusia tidur? Tidur adalah alat pemulih tubuh yang hebat. Tidur adalah alat pemulih tubuh yang hebat. Tidur yang paling baik adalah tidur dini. Apa maksudnya tidur dini? Khususnya tidur sebelum tengah malam, jam-jam tidur ini berlangsung bersama-sama dengan waktu pengisian kembali hormon dan mekanisme perbaikan tubuh. Tidur adalah pemulihan tubuh yang hebat. Tidur yang paling baik adalah tidur dini, tidur lebih awal. Artinya jam 8, jam 9 kita tidur. Karena ketika tidur, maka terjadi pengisian kembali hormon dan mekanisme perbaikan tubuh. Bagi saudara-saudara yang masih melanggar akan hal ini, mari sama-sama kita Kita rubah kebiasaan kita. Mari kita tidur lebih awal, kita bangun lebih cepat. Dan kita biarkan tubuh kita, dia dapat memulihkan dirinya dengan baik, hormon-hormonnya, mekanisme perbaikan tubuh dapat berjalan dengan sempurna ketika kita ada waktu yang baik untuk tidur. Ambillah 1 hari penuh untuk beristirahat setiap minggu. Setiap orang patut mendapat liburan akhir pekan. Ini kutipan yang sangat baik yang saya baca dari buku 8 Obat Alami yang ditulis oleh Ethel R. Nelson, halaman 155. Ambil katanya 1 hari penuh untuk beristirahat setiap minggu. Setiap orang patut mendapat liburan akhir pekan. Setiap orang butuh liburan. Setiap minggu perlu ada liburan. Refreshing ya. Selain hari istirahat, hari Sabat, kita juga perlu refreshing, liburan di satu tempat bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi masih ada tersedia 1 hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ibrani 4 ayat 9. Ini adalah juga bagian dari istirahat, rest itu. Yaitu kita berhenti dari semua pekerjaan kita, berhenti memikirkan bisnis kita fokus dalam penyembahan Tuhan. Dari masuk matahari pada hari Jumat sampai masuk matahari kembali pada hari Sabtu. Seperti pada sore hari ini kita menutup hari Sabat Tuhan yang kudus. Jadi masih ada tersedia 1 hari penantian, hari ke-7 bagi umat Allah. Saudara-saudara yang masih bekerja pada hari Sabat tentunya ini menjadi pergumulan tersendiri. Saudara-saudara yang masih menggunakan waktu-waktu suci untuk perkara-perkara duniawi, mari merubah akan hal tersebut. Mari kita gunakan betul-betul 1 kali 24 jam ini untuk berfokus kepada Tuhan, menolong sesama kita manusia, melakukan kebajikan, dan kita boleh beristirahat secara fisik, mental, untuk kita menyembah Tuhan sebagai hari kudus Tuhan, hari perhentian Tuhan. Dan yang terakhir,
trust in God. Walaupun ini terakhir, tapi ini adalah yang sangat penting yang perlu untuk kita fahami di dalam kehidupan kita, bahwa terlebih penting dari semuanya adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya kutip Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini, yang menyaksikan lewat Facebook live streaming di halaman Gereja Maseten Hari yang ke-7, Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Saya doakan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tetap percaya pada Tuhan, bergantung pada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita selamat dan sehat melewati pandemi COVID-19 ini. Kesehatan, kekuatan dari sorga selalu memberkati kita, dihindarkan dari sakit penyakit, dan kita semua tetap juga mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah telah berikan kepada kita. Kita ikuti itu semua dengan tertib, dengan disiplin, sehingga ada keselamatan yang juga Tuhan sediakan kepada kita. Dan bila waktunya untuk ada juga vaksin saat ini, mari kita juga ambil waktu untuk divaksin, sehingga kesehatan tubuh menjadi bagian kita. Ada imun untuk kita dapat melawan COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah doa dan harapan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya.